Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Rohma Oktavia. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya dari kelas 2023E NIM akhir 229. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu pelajaran saya, yaitu tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu? Kepemimpinan dalam arti singkatnya adalah sebuah proses saling mempengaruhi antara seorang pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, untuk gaya kepemimpinan, saya lebih memilih atau untuk yang paling bagus dalam sebuah kepemimpinan itu adalah dengan menerapkan gaya kepemimpinan jenis demokratis. Karena apa? Gaya kepemimpinan demokratis sedikit banyak mirip dengan paham politik demokrasi. Kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kekuasaan yang setara. Artinya, tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki juga. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sangat besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Untuk ini, saya mengambil dan memilih gaya demokratis karena memiliki sifat terbuka antara atasan dengan bawahan. Hal ini yang membuat hubungan antara pemimpin dengan bawahan menjadi harmonis dan tidak kaku. Saya mengambil jenis dengan gaya demokratis, yaitu saya mengambil dari salah satu teori Kurzweil yang mengemukakan kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan. Untuk menerapkan gaya demokratis, salah satunya adalah jaga komunikasi tetap terbuka. Jika diskusi akan digelar, pastikan semua orang merasa cukup nyaman untuk menyampaikan ide-ide mereka sepanjang waktu. Gaya kepemimpinan demokratis tumbuh subur ketika semua opsi dijabarkan langsung dan terang-terangan untuk dibahas semua orang. Yang kedua, siap untuk berkomitmen. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, kamu akan dihadapkan dengan begitu banyak kemungkinan dan saran yang bisa sangat muluk dan sulit untuk diwujudkan. Yang ketiga, hormati ide-ide. Kamu dan tim mungkin tidak selalu setuju dengan setiap ide. Namun itu tidak masalah. Yang penting adalah bagimu sebagai pemimpin untuk menciptakan lingkungan diskusi yang sehat. Perlakukan semua ide sama berharganya. Yang selanjutnya, fokuskan topik diskusi. Sulit untuk membuat diskusi yang tidak terstruktur menjadi produktif. Maka sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk menyeimbangkan pengeluaran. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki salah satunya adalah meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga peningkatan moral kelompok. Yang kedua, mudah berkomitmen dan terinspirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of village dalam kelompok yang lebih kuat. Yang ketiga, mampu mendorong kreativitas dan menghargai serta setiap anggota. Tidak hanya kelebihan, gaya demokratis juga memiliki kekurangan, yaitu jalan diskusi untuk mengambil keputusan akan berubah ranyem jika setiap anggota kelompoknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, proses pengambilan keputusan juga mungkin terhambat jika setiap anggotanya, termasuk pemimpin, tidak memiliki keterampilan problem solving yang baik, seperti pengalaman. Yang ketiga, anggota kelompok mungkin juga tidak memiliki pengetahuan atau keahlian
yang diperlukan untuk memberikan kontribusi berkualitas bagi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, dari gambar ini adalah sebuah data yang merupakan daftar negara yang menerapkan gaya kepemimpinan jenis demokratis. Bisa dilihat bahwa negara kita, Indonesia, juga termasuk dalam jenis pemimpin demokratis, namun terletak yang di paling bawah. Mungkin tidak 100% negara kita menerapkan jenis demokratis ini. Bisa dilihat dari negara pertama ada Finlandia, New York, Saint John's, Denmark, dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau salah pendapat, saya mohon maaf. Terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.